Salschiga Braves. Blair D. Bear Hanspees Technology Twignessation Buyer. Ihagam Hederin. Filayer said Mace was in. Izaros Menushawias Kenentrin. Sam Roman Kosong Dadiki Successan. Ired Yay Jeremy Au. Venture capitalists. We're CDL. MBA in Harvard. We're Fix LDs. And I handido Paden. Hadit me I'm in Dewar Beaver Startup. Wash I asked Boy Shore. Minyo for the Worst and Ger. And Zid Bay wasn't pretty. Para sa ranking man mo kain ka sa storyingan. Adaka transcript somebody sa komunitas si globalunionistproject.org bravespa.com $songs para seeing break. Jeremy Au and Xian Ko menyelidiki perbedaan antara sistem pendidikan Singapura dan Amerika Serikat, kemunculan boneka beruang AI, dan rancangan undang-undang investasi AI senilai 32 miliar yang diajukan oleh Senator Chuck Schumer dari Senat Amerika Serikat, sistem pendidikan Singapura versus Amerika Serikat, sistem pendidikan di Singapura dan Amerika Serikat pada dasarnya berbeda, didorong oleh kerangka kerja budaya dan kebijakan yang berbeda. Sistem pendidikan di Singapura sering dipuji karena ketelitian akademisnya yang tinggi dan kurikulumnya yang terstruktur. Sebaliknya, sistem Amerika Serikat dikenal dengan fleksibilitas dan jalur pendidikannya yang beragam. Xian menjelaskan bahwa Singapura adalah mesin minimalisasi varians, yang berarti berfokus untuk memastikan standar yang tinggi untuk semua siswa. Pendekatan ini bermanfaat bagi siswa pada umumnya, memberikan fondasi yang kuat dalam hal literasi dan berhitung. Namun, hal ini dapat dilihat sebagai sebuah pressure cooker karena pertaruhannya yang tinggi dan lingkungan yang didorong oleh kompetisi. Di sisi lain, Amerika Serikat digambarkan sebagai mesin pemaksimalan variasi. Ini berarti negara ini melayani berbagai macam kebutuhan dan hasil pendidikan, menghasilkan talenta-talenta luar biasa seperti Bill Gates dan Elon Musk, serta menghadapi tantangan dalam mencapai kualitas pendidikan yang konsisten di berbagai wilayah. Di Amerika Serikat, pendanaan pendidikan dan standar kurikulum sangat bervariasi di setiap negara bagian dan bahkan distrik yang menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan. Seperti yang ditunjukkan oleh Xian, pendidikan didanai secara lokal melalui pajak properti yang menyebabkan daerah-daerah yang makmur memiliki sekolah dengan dana yang lebih baik daripada daerah yang lebih miskin. Sistem ini memperburuk ketidaksetaraan pendidikan sehingga menyulitkan siswa di sekolah-sekolah yang kekurangan dana untuk bersaing. Namun, Singapura memiliki sistem yang lebih terpusat dengan standar dan pendanaan yang seragam di seluruh negeri. Pendekatan terpusat ini memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan berkualitas tinggi, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka. Keterlibatan dan harapan orang tua juga memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman pendidikan. Di Singapura, orang tua sering merasa tertekan untuk mendaftarkan anak-anak mereka dalam les tambahan agar tetap kompetitif. Budaya ini dapat menyebabkan stres dan kelelahan yang berlebihan di kalangan siswa. Di Amerika Serikat, perdebatan sering berpusat pada pilihan antara sekolah negeri dan swasta. Jeremy Au menyoroti bagaimana orang tua di berbagai wilayah seperti San Francisco dan Oakland menavigasi pilihan-pilihan ini berdasarkan prioritas dan kemampuan finansial mereka. Kurangnya kurikulum nasional yang terstandarisasi membuat para orang tua harus mengevaluasi kualitas dan kecocokan sekolah untuk anak-anak mereka. Xian mencatat, jika kita mundur selangkah sebagai sebuah negara, bukankah kita seharusnya ingin semua orang melek huruf dan berhitung? Ini bukan permainan tanpa hasil. Kita semua akan senang jika lebih banyak orang mengembangkan lebih banyak kompetensi. Bukan berarti bahwa ada sekumpulan orang yang dapat memperoleh pengetahuan secara terbatas. Kita seharusnya menginginkan semua orang menjadi kompeten dalam banyak hal. Boneka beruang AI yang aneh. Konsep boneka beruang AI Weird mengacu pada integrasi kecerdasan buatan ke dalam mainan anak-anak yang dirancang terutama dalam kerangka kerja masyarakat barat, berpendidikan, industri, kaya, dan demokratis. Weird. Mainan bertenaga AI ini dapat berinteraksi dengan anak-anak, menjawab pertanyaan, dan terlibat dalam percakapan. Xian dan Jeremy mendiskusikan potensi manfaat dan kekhawatiran yang terkait dengan boneka beruang AI. Sisi positifnya, mainan ini dapat memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan meningkatkan keterampilan sosial dengan mencontohkan perilaku komunikasi yang positif.
Namun, ada kekhawatiran yang signifikan tentang dampak boneka beruang AI terhadap perkembangan anak-anak. Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa anak-anak mungkin mulai lebih memilih interaksi dengan AI daripada percakapan manusia. AI selalu dapat memberikan interaksi yang menyenangkan dan menarik, yang berpotensi menyebabkan kurangnya pengembangan keterampilan sosial di dunia nyata. Kekhawatiran lainnya adalah bias implisit dalam data pelatihan AI. Karena banyak model AI dikembangkan menggunakan data dari konteks barat, model-model tersebut mungkin tidak secara akurat mencerminkan nilai-nilai budaya dan gaya komunikasi masyarakat non-barat. Hal ini dapat menyebabkan homogenisasi pengalaman dan nilai budaya, yang berdampak pada bagaimana anak-anak memandang dan berinteraksi dengan dunia. Untuk mengurangi kekhawatiran ini, sangat penting untuk mengembangkan model AI yang dilokalkan, yang mempertimbangkan nuansa dan nilai budaya. Orang tua dan pendidik juga harus memainkan peran proaktif dalam memandu penggunaan mainan AI oleh anak-anak, memastikan mereka memahami perbedaan antara interaksi manusia dan AI. Selain itu, transparansi dan pertimbangan etika dalam pengembangan AI sangat penting. Perusahaan yang menciptakan mainan AI harus memprioritaskan kesejahteraan anak-anak dan memastikan produk mereka mendukung perkembangan yang sehat. Xian menyebutkan, jadi mungkin sebelum Anda membiarkan berinteraksi dengan AI, Anda harus mengajari mereka psikologi untuk mewaspadai gacas. Ketika saya tumbuh dewasa, ayah saya selalu mengatakan hal yang sama berulang kali, yaitu tidak ada yang namanya makan siang gratis. Jika terlihat seperti makan siang gratis, berarti ada yang salah. Jadi cari tahu apa yang salah. Jadi saya pikir hal itu memang menimbulkan kecurigaan alami ketika seseorang mengulanginya lagi dan lagi. Jadi mungkin itulah yang sebenarnya perlu kita ajarkan kepada orang-orang. RUU Investasi AI Senat IS senilai 32 miliar. Senator Chuck Schumer baru-baru ini mengajukan RUU untuk menginvestasikan 32 miliar per tahun dalam penelitian dan pengembangan AI. Proposal ini merupakan bagian dari kebijakan industri yang lebih luas yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Amerika Serikat dalam bidang AI dan teknologi terkait. RUU ini sejalan dengan fokus pemerintahan Biden untuk meningkatkan sektor-sektor seperti semikonduktor dan kendaraan listrik. Xian mempertanyakan alasan di balik investasi pemerintah di bidang AI, mengingat pendanaan sektor swasta yang cukup besar telah mengalir ke bidang ini. Dia berpendapat bahwa dana pemerintah harus fokus pada bidang-bidang yang memiliki eksternalitas positif, seperti pendidikan, di mana investasi sektor swasta seringkali kurang. Jeremy dan Xian mendiskusikan potensi manfaat dan tantangan dari investasi yang signifikan tersebut. Meskipun suntikan dana pemerintah dapat mempercepat kemajuan AI, ada kekhawatiran tentang apakah investasi ini akan menghasilkan manfaat yang adil bagi masyarakat. Kesenjangan dalam pendanaan pendidikan di Amerika Serikat semakin memperumit diskusi. Xian menunjukkan bahwa berinvestasi di bidang pendidikan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap produktivitas dan daya saing nasional dibandingkan dengan menggelontorkan dana untuk bidang AI yang sudah sangat padat. Meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah akan memastikan distribusi peluang yang lebih merata dan lebih mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan dan peluang di era AI. RUU Investasi AI yang diusulkan juga menyoroti persaingan global dalam pengembangan teknologi. Negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang membuat langkah signifikan dalam bidang AI dan manufaktur semikonduktor. Amerika Serikat perlu mempertahankan posisi kepemimpinannya dengan mendorong inovasi dan mengembangkan tenaga kerja yang terampil. Xian menekankan pentingnya imigrasi dalam mempertahankan keunggulan kompetitif AS. Banyak peneliti dan inovator terbaik di bidang AI adalah imigran, dan kebijakan yang menarik dan mempertahankan talenta global sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Xian mengatakan ada alasan historis. Sangat sulit untuk memerintah sebuah negara dengan 300 juta orang. Jadi, Anda memang membutuhkan kontrol lokal
Namun ini adalah sistem yang menurut saya justru memperburuk ketidaksetaraan. Karena jika Anda miskin, Anda mungkin tidak akan tinggal di tempat yang memiliki rumah seharga jutaan dolar. Jadi, jika Anda memikirkannya dari sudut pandang daya saing negara, seperti saya lebih suka pemerintah menghabiskan 30 miliar untuk pendidikan dan meningkatkan kualitasnya daripada mencoba mendanai lebih banyak AI. Perkembangan teknologi AI yang pesat akan mendisrupsi berbagai industri, mulai dari pendidikan dan perawatan kesehatan hingga manufaktur dan keuangan. Xian Koh dan Jeremy Au membahas implikasi dari disrupsi ini, terutama dampaknya terhadap pekerjaan dan ekonomi. AI memiliki potensi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan peluang baru untuk inovasi. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan, seperti perpindahan pekerjaan dan kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Memastikan bahwa para pekerja dapat beradaptasi dengan perubahan ini sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat AI. Penggunaan AI secara etis adalah tema yang berulang dalam diskusi. Memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengembangan dan penerapan AI sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Para pembuat kebijakan, peneliti, dan pemimpin industri harus bekerja sama untuk membuat pedoman dan standar yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi masa depan yang digerakkan oleh AI. Xian Koh berpendapat bahwa berinvestasi dalam pendidikan harus menjadi prioritas, memungkinkan warga negara untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkembang di dunia yang semakin otomatis. Hal ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Diskusi ini menyoroti keterkaitan antara pengembangan AI, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun AI menjanjikan kemajuan dan efisiensi yang signifikan, sangat penting untuk mengatasi tantangan yang terkait dan memastikan bahwa manfaatnya didistribusikan secara merata. Berinvestasi dalam pendidikan, mengatasi bias dalam AI, dan membina lingkungan yang inklusif dan inovatif adalah langkah kunci untuk memanfaatkan potensi penuh AI. Dengan menavigasi kompleksitas ini dengan bijaksana, kita dapat membangun masa depan di mana AI meningkatkan kemampuan manusia dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dessa Soviet Laming Jordan Brave. Igual frame tipos episode que onde saiu com o podcast em duas horas da collect and eu já cá para mention that any feeling que contribute pain to the channel and nothing. Quan chui you get bravec.com basta conte engine samber che and comunitas. Take her this is all point.